Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-26, 27 dan 28 dari surah Al-A'raf. 3 ayat yang insyaAllah kita akan terangkan dalam kesempatan ini. Yang ketiga-tiga ayat ini masih lagi melanjutkan tentang kisah yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam surga. Nabi Adam alaihi salam di dalam surga, yaitu diganggu, digoda, dibujuk, dirayu oleh iblis dengan cara tipuan. Akhirnya Nabi Adam dan juga istri beliau Hawa tergelincir sehingga melakukan pelanggaran, yaitu mereka dilarang dari mendekati pohon yang telah ditentukan. Kemudian mereka mendekatinya disebabkan karena bujukan iblis yang menipu. Akhirnya mereka memakan buahnya. Akhirnya terlucutlah pakaian Nabi Adam yang Allah telah sediakan bagi Nabi Adam dan juga Hawa selama berada di dalam syurga. Tetapi karena telah melakukan pelanggaran, maka pakaian tersebut terlepas. Kemudian Nabi Adam mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuhnya. Kemudian singkat cerita, Nabi Adam dan Hawa dan juga iblis diturunkan ke muka bumi. Nah, sesampainya di muka bumi, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, Allah turunkan pakaian untuk mereka berdua. Dan bukan untuk Nabi Adam dan Hawa, tetapi juga untuk anak keturunan mereka berdua sampai kepada kita pada hari ini, yaitu Allah turunkan pakaian. Allah gunakan kata turunkan pakaian. Allah turunkan pakaian ke bumi untuk menutupi aurat, dan menutupi aurat adalah sebagai kemuliaan. Menutupi aurat adalah sebagai menjaga kemuliaan sehingga manusia tetap mulia. Ada pakaian menutupi aurat badan kita. Namun Allah juga mengingatkan di sana ada pakaian lagi yang disebut sebagai pakaian takwa, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Bagaimana pula muncul perkataan takwa ini ketika membahaskan tentang pakaian badan? Nah, ini perlu juga kita perhatikan ketika kita mengkaji ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, yaitu anak cucu Nabi Adam ini, supaya berhati-hati dengan iblis, dengan syaitan. Jangan sampai iblis itu
mengganggu, memperdaya, sehingga tergelincir pula seperti tergelincirnya dahulu Nabi Adam dan Hawa. Jangan sampai melakukan pelanggaran seperti dahulu moyang, yaitu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, yang mana sebabnya adalah karena iblis. Maka jangan sampai iblis berhasil menggoda kita seperti dahulu berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa. Dahulu akibatnya nikmat Allah lepas dari Nabi Adam dan Hawa. Maka pada hari ini apabila iblis itu atau syaitan itu berhasil pula menggoda kita sehingga kita melakukan pelanggaran disebabkan karena godaan iblis, maka akan lepas pula lah nikmat dari kita. Kita tidak ingin nikmat itu lepas dari kita, maka berhati-hati dan berjaga-jaga dari musuh yang nyata yang Allah telah sebutkan, yaitu musuh yang nyata itu adalah iblis. Kemudian Allah pula mengingatkan bahwasanya karena iblis itu dan anak cucunya yang sama-sama seperangai dengannya, satu tabiat dengannya, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia, mereka itu tidak akan pernah berhenti dari menyesatkan manusia. Kemudian bermacam-macam janji yang ditawarkan kepada manusia. Kononnya manusia akan dibantulah, akan dilindungilah, akan ditolonglah. Akhirnya manusia yang terpedaya menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka. Akhirnya berhubunganlah manusia yang malang ini dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Dan Allah memberitahukan perkara itu bisa terjadi. Kalau perkara itu bisa terjadi, yaitu terjadi perhubungan antara bangsa manusia dengan bangsa jin yang kafir itu, maka tersesatlah manusia dari jalan yang lurus. Itu Allah peringatkan supaya jangan sampai berlaku. Kemudian diingatkan pula bahwasanya dahulu sebelum agama Islam dibawa oleh Rasulullah di kota Mekah, rupanya syaitan sudah berhasil mengeluarkan bangsa Arab dari akhlak yang terpuji. Dahulu akhlak terpuji yaitu berpakaian baik, menutup aurat ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi syaitan pandai sekali sehingga bangsa Arab ketika bertawaf sudah tidak lagi memakai pakaian. Mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Datang Rasulullah mengembalikan kepada agama yang pernah dahulu dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, diceritakan perkara ini kembali karena ada kaitannya dengan pakaian menutup aurat. Jadi yang membuat kita berpakaian menutup aurat adalah karena keimanan kita kepada Allah, dan yang membuat manusia membuka auratnya adalah syaitan. Nah, itu pangkal gaji. Jadi kalau nampak sekarang manusia membuka auratnya dan suka membuka auratnya, maka kita katakan ini syaitan-syaitan yang berkeliaran di tepi laut. Nah, karena biasanya di tepi laut, di pantai, bahkan bukan hanya di pantai tetapi juga sudah sampai ke tengah kota. Dan ini adalah keberhasilan syaitan di dalam menggoda manusia. Apa akibat yang ditanggung? Akibat yang ditanggung, hilanglah nilai mulia manusia sebagai bangsa yang mulia. Hilang nilai mulia manusia sebagai bangsa yang mulia. Maka kembali kita kepada petunjuk Al-Quran, yaitu dengan mengetahui kebenaran yang disebutkan dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat kembali memuliakan manusia yang memang telah Allah muliakan. Jadi bagaimana cara memuliakan manusia kembali? Tak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan kemuliaan.
Inilah sebagai pengantar dari ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini dan kaitannya dengan ayat yang sebelum ini. Selanjutnya kita akan membaca ayat ini dan setelah itu barulah kita menafsirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, bermakna yang diseru oleh Allah adalah semua manusia. Wahai anak-anak Adam, qad anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan, alaikum, ke atasmu, libasan, pakaian, yuwari, menutupi, sawatikum, auratmu, warisha, dan juga pakaian yang indah yang menghias tubuhmu. Jadi ada dua yang Allah turunkan, satu pakaian yang menutup aurat, satu lagi pakaian indah yang bisa digunakan untuk perhiasan. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa, zalika, itu pakaian takwa itu, khair, adalah lebih baik. Zalika, yang sedemikian itu adalah cerita tentang Nabi Adam dan Hawa yang telah diperdaya oleh iblis sehingga tergelincir, kemudian diberikan hukuman jatuh ke muka bumi, diturunkan ke muka bumi, adalah min ayatillah, itu adalah dari sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka mengingatinya. Jadi mengingatnya sebagai peringatan yang berguna supaya jangan terulang lagi apa yang sudah berlaku dahulu kepada Nabi Adam dan Hawa. Kita ulang dari pangkal ayat. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan juga pakaian yang indah sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang sedemikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengingatinya, menjadikannya sebagai peringatan. Ayat berikutnya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakum, jangan sampai yaftinannakum ini mencelakakan kamu, boleh, membinasakan kamu, boleh, merusak kamu, boleh. Nanti kita akan kaji dari sisi tafsirnya, yaitu diambil dari kata fitnah. La yaftinannakum, jangan sampai memfitnah kamu. Siapa yang memfitnah, yang mengganggu, yang merusak? Asy-syaitan, syaitan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana akhraja, dia, syaitan atau iblis,
mengeluarkan abawaikum, kedua ibu bapamu, minal jannah, dari syurga. Yanzi'u anhuma, iblis itu berhasil menanggalkan dari keduanya libasahuma, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, untuk menampakkan kepada mereka berdua, sawatihima, aurat mereka berdua, seperti yang telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Kemudian diterangkan pula tentang hakikat tentang bangsa jin yang tidak dapat dilihat oleh bangsa manusia. Innahu yarakum, sesungguhnya dia, iblis atau syaitan itu, yarakum, melihat kamu, huwa, dia iblis melihat kamu, wa qabiluhu, dan kabilahnya juga. Nah, kalau disebut kabilah berarti pengikut-pengikutnya. Min haitsu la tarawnahum, yang mana kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi dia, iblis, dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu, dan kamu pula tidak dapat melihat mereka. Jadi iblis bisa melihat kita ini, bisa, dan kita pula bisa melihat iblis. Tidak bisa. Oh, bermakna musuh kita itu tak nampak. Musuh melihat kita, nampak kita oleh mereka, tetapi kita tak dapat melihat musuh. Bagaimana menghadapi musuh yang tak nampak ini? Nanti kita akan bahas insya-Allah. Inna, sesungguhnya kami, Allah, kami di sini, ja'alna, telah menjadikan atau menetapkan asyayatin, syaitan-syaitan itu, aulia, pemimpin-pemimpin, lilladzina, bagi orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman. Jadi syaitan Allah jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu akan menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Mereka akan tunduk dan patuh kepada syaitan. Apa kata syaitan? Maka mereka pun dengar dan taat. Semestinya dengar dan taat itu kepada Allah. Ini pula kepada syaitan, karena telah dijadikan syaitan sebagai pemimpin. Bagi siapa syaitan sebagai pemimpin? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini kita tambah sedikit keterangan supaya kita lebih dekat dengan ayat ini. Karena tujuan terjemahan harfiah ini adalah mendekatkan kita kepada kandungan ayat, sehingga nanti ketika kita menafsirkan ayat lebih nyaman, lebih terasa nikmat, karena kita sudah mengetahui poin yang penting, perkara yang penting dari kandungan ayat. Kita ulang dari pangkal ayat. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai syaitan mencelakakanmu, boleh, mengganggumu, boleh, merusakmu, boleh, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Dia telah berhasil melepaskan dari mereka berdua pakaian mereka berdua, supaya memperlihatkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Siapa yang dimasukkan dengan mereka berdua? Mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu iblis, syaitan, melihatmu dan juga pengikut-pengikutnya dapat melihatmu, dan adapun kamu tidak dapat melihat mereka, atau sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami di sini adalah Allah, telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat berikutnya. Wa idza fa'alu, dan apabila mereka melakukan. Siapa mereka yang dimaksudkan? Mereka adalah manusia-manusia yang telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Bermakna mereka tidak lagi mengikuti petunjuk Allah. Mereka sudah mengikuti petunjuk syaitan. Dan apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, qalu, mereka berkata. Apa di antara perbuatan keji yang mereka lakukan? Yaitu bertawaf di sekeliling Ka'bah dengan tidak berpakaian.
Itulah perbuatan keji. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, apa perkataan mereka? Wajadna, kami mendapati alaiha, ke atasnya, yaitu perbuatan yang kami lakukan ini, abaana, bapak-bapak kami melakukannya. Jadi bapak-bapak kami sebelum kami telah melakukannya, maka kami pun mengikutinya. Jadi mereka mengikuti tradisi nenek moyang mereka yang sesat. Maka mengikuti yang sesat, sesat. Dan lebih celaka lagi adalah perkataan mereka yang mengatakan wallahu, dan Allah amarana biha, Allah memerintahkan kami untuk berbuat seperti ini. Jadi mereka menggunakan nama Allah, atas nama Allah mereka mengatakan perbuatan keji yang mereka lakukan itu adalah yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka berani berbohong. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada mereka itu, Innallah, sesungguhnya Allah la ya'muru, tidak memerintahkan bil fahsya, untuk melakukan perbuatan yang keji. Mana ada Allah memerintahkan perbuatan yang keji untuk dilakukan? Tidak ada. Atakulun, apakah kamu mengatakan Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui? Kalau kamu melakukannya, betul-betul perbuatanmu itu adalah perbuatan yang keji lagi. Jadi ada perbuatan keji, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan fitrah manusia. Dan satu lagi perbuatan keji mereka adalah mengatasnamakan Allah dalam perbuatan tercela mereka itu. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati bapak-bapak kami atau nenek moyang kami melakukannya seperti ini, maka kami pun melakukannya pula. Dan Allah telah memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan tersebut. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji. Apakah kamu mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui? Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang pakaian. Sebenarnya banyak perkara di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, tetapi kita ambil satu judul untuk mengikat beberapa perkara yang ada dalam ayat ini, yaitu kita ambil tentang pakaian. Allah telah menurunkan pakaian untuk menutup aurat, tujuannya supaya manusia dapat menjaga kemuliaan mereka. Tetapi malangnya, sekali lagi manusia di muka bumi ini, ada sebahagian mereka berhasil digelincirkan oleh syaitan, seperti mana dahulu syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa dibujuk rayu oleh syaitan sehingga terlepaslah pakaian mereka di dalam surga. Begitu juga rupanya di muka bumi ada sebahagian manusia yang juga telah melucutkan pakaian mereka sehingga hilanglah kemuliaan mereka, disebabkan karena bisikan syaitan yang menyesatkan mereka. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari, dan insya Allah kita akan coba membahaskannya dengan lebih terperinci lagi melalui pembahasan tafsir. Kita mulai dari ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala di permulaan ayat menyeru seluruh manusia dengan seruan yang lembut, dengan seruan yang penuh kasih sayang, supaya manusia mengingat Allah yang mengasihi dan menyayangi mereka dengan memberikan nikmat ke atas mereka, yaitu nikmat pakaian yang menutupi aurat mereka sehingga terjagalah kemuliaan mereka. Allah seru manusia dengan seruan kasih sayang, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ada kalanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tetapi di sini Allah menyebut wahai anak-anak Adam. Sebenarnya yang dimaksud adalah manusia juga. Tapi mengapa di sini Allah menggunakan perkataan wahai anak-anak Adam untuk mengingat bapak dahulu, yaitu Nabi
Adam alaihi salam. Jangan sampai terjadi seperti mana yang terjadi pada bapa dahulu, yaitu pada Nabi Adam dahulu, yang berkaitan dengan iblis yang mengganggu, yang menggoda, yang mencelakakan, yang merusak. Maka jangan sampai itu pula terjadi kepada kita, anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan ke atasmu pakaian. Sesungguhnya kami telah menurunkan ke atasmu pakaian. Kalau disebut menurunkan, bermakna dari langit ke bumi ini. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, pakaian kita itu adalah dari bumi juga. Umpamanya pakaian kita dari apa diciptakan? Umpamanya dari kapas. Kapas kan tumbuhan yang ada di bumi. Ada pula dari kulit, umpamanya kulit pun juga dari bumi. Tapi disebutkan di sini, sesungguhnya kami telah menurunkan, seakan-akan pakaian itu dari langit. Maka kita katakan bahwasanya pakaian itu adalah anugerah Allah dengan perintah Allah dari langit, dan memudahkan sebab-sebabnya di bumi. Dengan mudah sekali tumbuhlah kapas, pohon kapas. Dengan mudahnya kemudian manusia dapat mengembala binatang ternak dengan bulu domba, maka dapatlah membuat pakaian dan seterusnya. Itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai karunia dari Allah, dengan sebab-sebab yang telah Allah ciptakan di muka bumi. Maka manusia mendapatkan pakaian untuk menutup aurat mereka. Digunakan kata anzalna sebagai menerangkan kasih sayang Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah diturunkan di muka bumi. Jadi meskipun ketika diturunkan tidak membawa pakaian dari surga, tetapi Allah telah menyediakan pakaian manusia di bumi untuk menutupi aurat mereka. Maka tutuplah aurat dengan pakaian yang telah Allah turunkan. Bagaimana pakaian pada hari ini? Berlebih-lebih untuk dipakai oleh manusia di muka bumi? Berlebih-lebih? Berapa banyak dalam lemari kita? Oh, banyak sekali. Ada yang tidak memiliki pakaian? Tidak ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pakaian itu dengan cukup. Tinggal lagi manusia itu sendiri sebahagian yang tidak mau memakainya, disebabkan karena telah digelincirkan oleh syaitan. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yuwari sawatikum, untuk menutupi auratmu. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini adalah hukum yang dipilih oleh sebahagian besar para ulama, yaitu aurat wanita seluruh tubuh mereka kecuali muka dan telapak tangan. Pakai pakaian, dan pakaian yang menutup aurat itu adalah pakaian yang menutupi bentuk tubuh. Dan tidak ada maknanya kalau pakaian menutupi tubuh tapi masih lagi menampakkan bentuk tubuh, itu sama dengan tidak memakai pakaian. Karena tujuan pakaian itu adalah untuk menutupi bentuk tubuh itu, supaya manusia terjaga kemuliaannya. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian menutupi auratmu. Bagi laki-laki adalah mulai dari masuk pusat sampailah ke lutut. Nah, itu adalah aurat bagi laki-laki. Maka kita jagalah aurat ini. Tapi di sana ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lutut tak masuk, hanya sampai kepada paha saja. Tetapi itu adalah perselisihan para ulama. Namun yang penting jagalah tubuh, karena Rasulullah sendiri menjaga tubuh baginda. Pernah suatu ketika memperbaiki Ka'bah, Rasulullah naik ke atas, kemudian tersingkap betis Rasulullah, pakaian terbuka, disebabkan karena angin. Kemudian Rasulullah memanjat ke atas, tersingkap betis saja, yaitu di bawah lutut. Muka Rasulullah memerah karena Rasulullah sangat menjaga diri di dalam menutupi
menutupi aurat baginda, tubuh baginda. Maka pada hari ini hendaklah kita, laki-laki ataupun perempuan, menjaga aurat mereka, yaitu dengan menutupi aurat mereka, tubuh mereka yang wajib untuk ditutupi dengan pakaian yang bisa menyembunyikan apa-apa yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang lain. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Oh, belum sampai ke sana. Kita kembali masih di ayat yang ke-26. Walibasut taqwa dzalika khair. Sebelum walibasut taqwa ada satu lagi yang Allah turunkan, yaitu warisha. Risha maknanya pakaian yang indah. Di dalam terjemahan di dalam bahasa Arab disebut libasun fakhir, yaitu pakaian yang indah. Ada pakaian itu pakaian yang biasa saja menutup aurat, tapi ada pakaian itu pakaian yang indah. Pakaian yang indah umpamanya pakaian yang disulam dengan benang emas, umpamanya pakaian dari sutra yang lembut. Ada lagi yang dilekatkan umpamanya intan berlian. Boleh, tidak mengapa, silahkan. Itu adalah pakaian yang indah. Tujuannya adalah untuk mengindahkan diri kita. Diperbolehkan asalkan tidak untuk bermegah-megahan yang tujuannya adalah kesombongan. Tidak. Sebagai untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, dipersilahkan. Dan bagi wanita berhati-hati, jangan sampai menarik perhatian yang bisa membawa kepada fitnah atau perbuatan yang buruk. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah dia yang lebih baik. Pakaian takwa tadi sudah disebutkan, pakaian menutup aurat. Sekarang pula ada pakaian takwa. Apa yang dimaksudkan dengan pakaian takwa ini? Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan pakaian takwa itu adalah iman dan amal saleh. Semakin seseorang itu menambah keimanannya, kemudian membuktikan keimanannya dengan amal soleh yang dilakukan, maka seperti mana pakaian itu menutupi tubuhnya, maka iman dan amal soleh itu pula akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana seseorang itu akan terlihat indah dan menarik dengan pakaian yang ia pakai, maka seseorang itu akan terlihat indah dan menarik pula dengan iman dan amal soleh yang ia lakukan. Dan satu lagi, apabila pakaian itu adalah yang akan menutupi kekurangan, menutupi aib, karena kita malu apabila tubuh kita ini dilihat oleh manusia. Maka orang yang bertakwa pula akan malu apabila kelakuannya, perangainya, tabiatnya, kekurangan yang ada di dalam dirinya itu dilihat oleh manusia. Menutupi kekurangan badan dengan pakaian yang kita pakai ini, pakaian di badan, dan menutupi kekurangan dari diri kita yang kaitannya dengan kelakuan kita, dengan tabiat kita, adalah dengan iman dan amal takwa. Apabila kita malu dilihat oleh manusia, kita tutupi dengan pakaian di tubuh kita. Dan apabila kita malu kepada Allah, kita tutupi dengan pakaian takwa, yaitu dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh itu yang disebut sebagai libasut takwa. Jadi sekarang ini apabila kita melakukan ketaatan-ketaatan, salat 5 waktu, berpuasa, membaca Quran, berzikir, pergi ke pengajian, menambah ilmu, menghubungkan silaturahim, ini kita melakukan amal-amal soleh berdasarkan keimanan. Ini adalah pakaian-pakaian takwa. Dan pada hari ini syaitan pandai, pakaian di badan dilucutkan, kemudian pakaian takwa pun juga dilucutkan, sehingga manusia tidak lagi berpakaian di badannya dan tidak lagi melakukan ketaatan-ketaatan. Kemana mereka pergi? Kalau pada hari-hari ujung minggu, umpamanya pada hari-hari libur, mereka pergi ke tempat-tempat maksiat, melakukan pelanggaran,
maka syaitan telah berhasil melucutkan pakaian dari tubuh manusia, seperti mana juga telah berhasil melucutkan pakaian takwa dari diri manusia. Lalu bagaimana caranya untuk kembali mulia? Untuk dapat kembali mulia adalah jauhi syaitan. Karena syaitan itulah, iblis itulah dahulu yang telah mengganggu, memperdaya Nabi Adam. Maka jauhi syaitan, jadikan syaitan yang merupakan musuh itu sebagai musuh. Kemudian pakai pakaian menutup aurat, dan pakai pakaian takwa, yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ada lagi yang mengatakan pakaian di badan ini hanya pada masa di dunia saja. Sementara pakaian takwa, mengapa dia lebih baik? Karena pakaian takwa ini akan terus kita bawa sampai ke alam barzah, sampai ke hari akhirat. Pakaian di badan kita ini, kalau kita sudah meninggal dunia, masih kita bawa lagi yang dalam lemari itu? Tidak. Akan diganti dengan pakaian 3 lapis pakaian putih yang tidak berjahit, diikat, itulah dia kain kafan. Habis sudah, tak ada lagi perhiasan menutupi badan. Nah, pakaian apa yang akan tetap bersama dengan kita, mendampingi kita, menolong kita, melindungi kita dari keburukan dan siksaan? Adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Mengapa disebut di sini walibasut taqwa, pakaian takwa, setelah Allah menerangkan tentang pakaian badan? Supaya jangan lupa yang terbaik. Jangan sibuk dengan menyebut perkara-perkara yang duniawi sifatnya, pakaian badan, kemudian lupa yang bersifat nilai tinggi yang akan terus dirasakan manfaatnya di akhirat kelak, yaitu pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah. Itulah dia sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dimaksud adalah cerita masa lalu tentang Nabi Adam yang telah berhasil digelincirkan oleh iblis. Diceritakan kembali kepada kita hari ini supaya dijadikan pelajaran, supaya kita tetap mendapatkan peringatan. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka manusia mengingati selalu apa yang telah berlaku pada masa dahulu pada diri Nabi Adam, dan jangan sampai berlaku pula pada masa sekarang ini. Begitulah kasih sayang Allah kepada manusia, menceritakan kisah masa lalu supaya tidak terulang pada masa sekarang. Maknanya cerita-cerita yang buruk yang tidak sepatutnya diulangi lagi. Sama seperti orang tua yang sayang kepada anaknya, dia akan ceritakan kisah-kisah buruk pada masa dahulu supaya anaknya tidak mendapatkan perkara yang serupa pada hidup mereka. Itu tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Begitu juga kasih sayang Allah kepada manusia. Jangan sampai peristiwa yang berlaku pada diri Nabi Adam dahulu berlaku juga pada diri kita hari ini. Kemudian Allah terangkan kembali dengan menyeru anak-anak Adam, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Setelah diterangkan tadi tentang nikmat berupa pakaian yang menutupi aurat untuk menjaga kemuliaan, Allah terangkan sekali lagi musuh, yaitu syaitan. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan itu merusakmu, mencelakakanmu. Tapi kata la yaftinannakum di sini diambil dari kata fitnah. Fitnah itu maknanya adalah menguji atau mencoba. Diambil dari kata futinaz zahab. Futinaz zahab maknanya diuji emas itu. Emas biasanya kalau sudah lama dipakai, emas warnanya kuning. Tapi kalau sudah lama dipakai boleh jadi warnanya itu sudah jadi kehitam-hitaman, karena mungkin ada kotoran yang melekat di emas tersebut, di gelang kita umpamanya, di cincin atau di kalung, sehingga orang pun jadi ragu, ini betul emas tidak yang dipakainya ini. Bagaimana memastikan bahwasanya yang emas itu adalah emas? Maka difitnahlah emas ini, diuji emas ini. Bagaimana cara menguji emas ini?
maka dicelupkanlah dia ke dalam air, yang air tersebut akan menghilangkan kotoran-kotoran. Bahkan ada lagi yang lebih hebat, yaitu dipanaskan kembali emas ini, dicairkan dia kembali. Tadi dia keras, beku, kemudian dipanaskan, dicairkan dia kembali, sehingga nanti yang tersisa hanyalah emas. Kotoran itu akan tersisih. Nah, begitulah emas itu difitnah. Begitu juga manusia. Manusia akan difitnah juga. Yang dengan fitnah itu manusia akan diuji. Dengan ujian itu maka nampaklah manusia yang betul-betul beriman itu, dan nampaklah manusia yang berpura-pura beriman. Nah, dengan ujian yang berpura-pura beriman terpinggir, tersisih. Yang betul-betul beriman tinggal. Itu makna fitnah. Jadi fitnah ini baik atau tidak ini? Ujian ini baik atau tidak? Baik. Sebab ujian itu akan menampakkan yang beriman itu beriman, dan yang tidak beriman itu tidak beriman. Karena banyak orang yang tidak beriman tetapi mengaku beriman. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan di mulut mereka beriman, tetapi dengan fitnah, dengan ujian, maka akan tersisihkanlah orang-orang yang tidak beriman itu. Dengan fitnah, maka akan nampaklah orang-orang yang beriman itu beriman. Ketika syaitan memfitnah manusia, siapa yang akan tersisih, yang akan terkeluar, yang akan menjadi mendapatkan keburukan, yaitu orang-orang yang tidak menjaga dirinya dengan keimanan kepada Allah, tidak menjalin hubungan dengan Allah. Ketika seseorang tidak menjalin hubungan dengan Allah, maka dia tergelincir, maka dia nanti akan dapat dicelakakan oleh syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, bagaimana syaitan apabila berusaha menggelincirkannya, menyesatkannya? Apakah mereka akan tergelincir? Akan tersesat? Tidak. Maka syaitan tidak akan mungkin dapat menyesatkan orang-orang beriman yang betul-betul beriman. Siapa dari kalangan manusia yang dapat digelincirkan oleh syaitan? Yang tidak beriman. Maka digunakan kata la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai syaitan itu mencelakakan kamu wahai anak Adam. Siapa yang dapat dicelakakan? Adalah orang-orang yang tidak menjalin hubungan dengan Allah. Kapan tidak dapat menjalin hubungan dengan Allah? Umpamanya ketika lalai, umpamanya tidak mengingat Allah. Seperti siapa? Seperti Nabi Adam dahulu lalai. Yang melalaikannya adalah iblis dengan bujukannya yang menipu. Jangan sampai dengan demikian, maka nanti akan dapat dirusak, diganggu, dicelakakan oleh syaitan. Tetapi apabila memang betul-betul beriman kepada Allah, syaitan tak mampu. Karena syaitan sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba tidak mampu menyesatkan hamba-hambamu. Ini perkataan syaitan. Iblis mengatakan tidak mampu untuk menyesatkan hamba-hambamu yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka. Nabi Adam dahulu karena lalai, dilalaikan oleh iblis dengan bujuk rayu, maka akhirnya tergelincir. Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Maka kita mendapat pelajaran, jangan sampai lalai. Bagaimana supaya tidak lalai? Tetaplah senantiasa melakukan ketaatan. Kewajiban-kewajiban kepada Allah jangan tinggalkan. Kemudian kawan-kawan yang baik, jangan jauh dari kawan-kawan yang baik. Terus bersama dengan kawan-kawan yang baik, sehingga nanti kita akan saling menasehati. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya tetap di dalam kesabaran. Nah, jelas sekali perkara ini. Maka Allah terangkan, jangan sampai syaitan itu merusak kamu, mengganggu kamu, mendatangkan keburukan kepadamu dengan fitnah yang ia lancarkan, sebagaimana telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ini adalah kisah benar, dan jangan sampai kisah itu
berulang kembali. Maka disebutkan musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Yang buruk yang berlaku pada orang lain jadikan pelajaran, jangan sampai berlaku pula pada diri kita. Kalau yang baik yang berlaku pada orang lain, maka fikirkan bagaimana dia berlaku pula kepada diri kita. Maka yang buruk jadikan sempadan, yang baik jadikan teladan. Itu pepatah Melayu. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Jangan sampai ia berlaku pada diri kita. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Iblis telah berhasil dahulu melepaskan pakaian Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa melihat aurat mereka. Mereka menjadi malu. Karena aurat adalah sesuatu yang mesti ditutup, buruk. Maka menutupi keburukan itu adalah yang diinginkan oleh fitrah manusia. Tetapi terlucut pakaian, maka Nabi Adam dan Hawa malu. Maka sifat malu ini adalah penting untuk menjaga kemuliaan. Maka yang pertama kali didapatkan dari perkara kenabian adalah malu. Tetapi pada hari ini syaitan pandai sekali, yaitu menggelincirkan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki sifat malu. Awwalu ma yudraku min amrin nubuwah al-haya. Yang pertama kali yang diketahui dari sifat kenabian adalah sifat malu. Kemudian kalau sudah tidak malu lagi, maka semua akan dibuat. Maka dalam hadis Nabi dikatakan fa illam tastahi fasna' ma syi'. Kalau kamu sudah tak malu, maka kamu akan buat apa saja yang kamu kehendaki. Sekarang anak kalau sudah tak punya sifat malu, di depan orang tuanya pun dia buat perbuatan tercela. Murid kalau sudah tidak malu, di depan gurunya pun dia sudah buat perbuatan yang tercela. Kemudian di tengah masyarakat, di depan orang ramai pun dia melakukannya, karena sudah tidak memiliki sifat malu. Dulu wanita-wanita punya sifat malu. Kalau berselisih berjalan dengan laki-laki, kalau dia bawa payung, bagaimana? Payungnya itu dia turunkan, dia tutup mukanya supaya tidak dilihat oleh laki-laki ketika jalan berselisih. Kalau sekarang bagaimana? Dulu di Sumatera Barat itu wanita memakai selendang. Apabila mereka berselisih dengan laki-laki, maka selendang itu akan diangkat dan ditutup ke mukanya. Itu dahulu. Wanita Minang itu dahulu sangat pemalu sekali. Dan pakaian wanita Minang itu, silakan lihat pakaian wanita Minang tempoh dahulu, ada di dalam sejarah, menutup aurat. Dan jilbab mereka itu jilbab yang dalam menutupi dada mereka. Bagaimana dengan wanita hari ini? Oh, rupanya syaitan sudah berhasil menggelincirkan manusia, sebagaimana dahulu menggelincirkan nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Maka dengan mengaji ini kembali kita memperhatikan diri kita supaya jangan sampai tersesat lebih jauh. Ingat diri kita, sudah kita lihat diri kita, ingat anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita masih belum lagi berpakaian menutup aurat. Kemudian cucu-cucu kita yang masih lagi kecil dalam keadaan tumbuh membesar juga mesti sudah dibiasakan dengan memakai pakaian menutup aurat. Kita lihat ada di antara keluarga yang sangat menjaga, anaknya masih kecil, umur setahun, 2 tahun, sebenarnya belum lagi diwajibkan menutup aurat, tetapi dia sudah kasih jilbab anak kecilnya, umur setahun, 2 tahun. Tujuannya apa? Membiasakan anak tersebut dengan memakai pakaian yang menutup aurat. Ini adalah baik sebagai bentuk pendidikan. Alhamdulillah, ada di antara mereka yang memperhatikan perkara ini, dan mudah-mudahan umat kita ini akan terus berubah kepada kebaikan. Tapi tak akan mungkin berubah tanpa pengetahuan, dan pengetahuan kita dapatkan melalui ayat-ayat seperti yang telah kita pelajari ini. Berikutnya lagi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Hati-hati, syaitan yang berhasil dahulu melepaskan pakaian Nabi Adam dan Hawa sehingga mereka melihat aurat mereka. Hati-hati,
Syaitan itu sampai hari ini masih ada. Kalau syaitan itu dahulu adalah iblis sendiri, maka syaitan itu sekarang bukan hanya iblis, tapi juga pengikut-pengikutnya. Nah, kata pengikut di sini digunakan dengan kata qabiluhu, kabilah. Kalau disebut kabilah bermakna sekelompok orang yang ikut di dalam usaha yang dipimpin oleh iblis. Jadi iblis ini ketua kabilahnya, pemimpin kabilahnya, bersama dengan pengikut-pengikutnya, maka ia berusaha bersama-sama untuk menyesatkan manusia. Jadi bukan satu dua syaitan yang datang mengganggu kita, banyak syaitan datang mengganggu. Cuma kita saja yang tak tahu. Apa sebab kita tidak tahu? Sebab kita tidak dapat melihat mereka. Adapun mereka itu dapat melihat kita. Bagaimana merasakan mereka itu datang mengganggu kita? Apabila ada bisikan di dalam hati, yang bisikan itu menyuruh kita untuk melakukan keburukan, maka itu adalah syaitan yang telah datang untuk mengganggu kita. Ada saja bisikan masuk dalam hati untuk mengganggu kita. Itu adalah syaitan. Maka cepatlah beristi'adzah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu akan lari tunggang langgang. Tapi jangan dikatakan lari, dia lari terus dan tidak datang lagi. Dia datang lagi karena dia tidak pernah berputus asa di dalam menyesatkan manusia sampailah manusia itu mati. Kalau sudah dicabut nyawa dari badan, barulah syaitan berhenti. Tetapi selagi nyawa masih dalam badan, selama itu pula syaitan akan datang menggoda, mengganggu, sehingga pada akhirnya manusia satu di antara dua, yaitu tetap bertahan di dalam keimanan dan ketaatan, atau mereka melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Mudah-mudahan kita ini adalah di antara yang diberi kekuatan oleh Allah dan diberi perlindungan oleh Allah, sehingga syaitan tidak berhasil mengganggu, menggelincirkan dan mencelakakan kita. Jadi syaitan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi syaitan itu bisa melihat manusia. Ada tidak manusia yang bisa melihat syaitan? Hukum yang bersifat umum, manusia tidak bisa melihat syaitan. Itu hukum bersifat umum. Tetapi ada kalanya di antara manusia Allah beri kekuatan untuk melihat syaitan. Umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah salat malam di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang jin ifrit mengganggu beliau. Setiap kali Rasulullah ingin meneruskan salat, diganggu. Padahal Rasulullah sudah dijamin tidak akan mungkin dapat diganggu, tetapi syaitan pun tetap juga mengganggu. Kalau Rasulullah saja yang sudah ada jaminan tidak dapat diganggu masih juga diganggu, apalagi kita yang tak ada jaminan tidak dapat diganggu. Semua kita ini berkemungkinan dapat diganggu, maka syaitan lebih bersemangat lagi untuk mengganggu. Rasulullah berhenti dari sholat, kemudian Rasulullah buka serban, kemudian jin ifrit itu ditangkap oleh Rasulullah dan diikatkan ke tiang Masjid Nabawi. Tujuannya adalah supaya nanti pagi para sahabat melihat ini dia syaitan yang mengganggu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah saja diganggu, apalagi para sahabat. Tetapi Rasulullah ingat pesan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu pesan Nabi Sulaiman, habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan yang jangan engkau berikan kekuasaan itu kepada siapapun orang setelahku. Kekuasaan yang dimaksudkan kekuasaan menyiksa bangsa jin. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan menyiksa bangsa jin. Kemudian Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, kekuasaan ini berikan kepadaku saja ya Allah, jangan berikan kepada orang selepasku. Nabi Muhammad teringat, meskipun Nabi diberi kekuasaan oleh Allah, tetapi untuk
menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi buka kembali ikatan syaitan itu. Pelajaran adalah ada di antara manusia yang bisa melihat jin, melihat syaitan. Ada. Siapa mereka? Orang yang diberi karunia oleh Allah. Andaikan kita ini tidak bisa melihat jin, melihat syaitan, jangan pula minta supaya kita dapat melihatnya. Karena boleh jadi kita tidak mampu untuk melihatnya karena bentuk rupanya yang buruk. Maka Allah tutupi kita dari melihat syaitan adalah supaya kita tetap dapat kenikmatan di dalam hidup karena tidak melihat yang buruk-buruk, dapat melihat yang baik-baik saja, sehingga kita pun menjadi tenang. Karena bila kita dapat melihat yang buruk, bisa terganggu kehidupan kita, bahkan tidur pun akan termimpi-mimpi karena telah melihat yang buruk. Alhamdulillah, Allah telah tutupi keberadaan jin itu sehingga kita tidak dapat melihat mereka, meskipun mereka dapat melihat kita. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu aulia, pemimpin-pemimpin lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi bagi orang yang beriman, Allah jadikan syaitan sebagai pemimpin. Bagi orang yang tidak beriman, tapi bagi orang yang beriman, syaitan itu tidak mampu berbuat apa-apa. Maka siapa yang tunduk dan patuh kepada syaitan? Orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman tidak akan mungkin tunduk dan patuh kepada syaitan. Maka mereka akan terselamat dari penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Ayat yang ke-28, yaitu ayat yang ketiga yang kita kaji dalam kesempatan ini, menerangkan bahwasanya di sana ada sebahagian dari manusia, bahkan generasi yang telah disesatkan oleh syaitan, yaitu syaitan memerintahkan mereka untuk menanggalkan pakaian mereka dalam beribadah kepada Allah. Padahal dalam beribadah kepada Allah mesti memakai pakaian untuk menjaga kemuliaan. Karena nanti dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita kalau masuk ke masjid atau pergi ke masjid untuk beribadah, pilihlah pakaian yang terbaik kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang terbaik setiap kali kamu masuk masjid. Ini pula ketika masuk Masjidil Haram, bertawaf di sekeliling Ka'bah, mereka menanggalkan pakaian. Bagaimana bisa berlaku? Rupanya syaitan telah memperdaya mereka sehingga mereka melepaskan pakaian mereka, dan itu adalah perbuatan keji. Disebut di sini dengan perkataan fahisyah. Wa idza fa'alu fahisyah, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, qalu, mereka berkata, wajadna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan mengapa kamu tidak berpakaian ketika bertawaf, maka mereka menjawab, karena kami mendapati bapak-bapak kami bertawaf dengan tidak memakai pakaian, maka kami pun tidak memakai pakaian pula. Oh, jadi tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan dalil, bahkan tidak menggunakan akal pikiran. Karena akal manusia yang sehat tak akan mungkin mau menanggalkan pakaian, tidak akan mungkin. Tetapi ini pula mereka menanggalkan pakaian. Di dalam tafsir ada penjelasan diterangkan, yaitu ketika ditanya mengapa kamu menanggalkan pakaianmu, nah, di antara alasannya selain yang disebutkan di dalam ayat ini adalah karena kami tidak mau berpakaian ketika bertawaf dengan pakaian yang ini kami gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Ini pakaian yang kami pakai ini pakaian yang kami gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Maka kami mau bertawaf tanpa pakaian yang pernah kami gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Yaitu dengan tidak berpakaian bermakna tidak ada barang yang melekat di tubuh kami yang biasa kami gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang dicari-cari. Ini adalah karena kebodohan mereka. Kebodohan itu disebabkan karena
karena syaitan yang telah menipu dan memperdaya mereka. Dan bertambah lagi kebohongan dengan mengatasnamakan Allah. Wallahu amarna biha. Dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan tawaf tanpa berpakaian ini. Allahu Akbar. Ini adalah dusta atas nama Allah. Maka Allah melanjutkan dengan bantahan, disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada mereka, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan yang keji. Ini perbuatanmu ini perbuatan keji. Tak mungkin Allah memerintahkan melakukan perbuatan yang keji. Ini kamu sendiri yang buat-buat ini. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu berkata atas nama Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui? Alangkah buruknya perbuatanmu ini. Maka pertanyaan ini disebut pertanyaan litaubih. Al-istifham litaubih. Pertanyaan untuk menerangkan keburukan perbuatan yang dilakukan. Buruk sekali perbuatan kamu ini, yaitu kamu mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal kamu tidak mengetahui apa-apa dari perintah Allah, dari petunjuk Allah. Alangkah buruknya perbuatanmu ini, maka jangan sekali-kali kamu mengulanginya lagi. Kira-kira begitulah. Yaitu tujuannya adalah untuk melarang mereka melakukan perbuatan yang tercela, yaitu menanggalkan pakaian ketika bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 ayat yang menerangkan tentang pakaian, yaitu pakaian adalah karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia di muka bumi, supaya manusia menutupi tubuh mereka, menutupi aurat mereka, sehingga terjaga kemuliaan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.